warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi ayah bunda, apa kabar anda? Dan tentunya kami kembali lagi di program yang memberikan informasi seputar dunia kesehatan, dimana lagi kalau bukan di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Selama 60 menit ke depan, saya Rima Demensa bersama dengan rekan saya. Ya, dan tentunya saya bersama saya Boy. Kita akan berbicara mengenai banyak sekali mengenai kesehatan keluarga anda tentunya. Dan hari ini untuk anda yang baru saja bergabung, mungkin anda bingung nih ya, mau streaming di mana, ingin menonton Spacetoon TV, langsung saja buka di www.mivo.com. Ya, dan untuk hari ini kita membahas mengenai alergi susu sapi, Rima ya. Betul sekali, mengingat bahwa memang alergi ini adalah suatu hal yang sangat mengganggu dan Betul. bisa menyerang dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Betul. Tanpa terbatas seperti itu. Dan tentunya juga ternyata alergi ini pun bisa terjadi pada buah hati anda dalam masa tumbuh kembangnya, dimana susu adalah hal yang terpenting. Dan ternyata ada juga nih alergi susu sapi. Susu sapi, apakah mungkin alergi susu sapi sama dengan alergi susu yang lain nih pemirsa? Kita akan membahas ini bersama dengan Dr. Robert Sutandio, SPAMSIMED. Wah, banyak sekali dia kayaknya titelnya nih ya. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Nah, ini dokter, ini berasal dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang nih pemirsa ya. Tepatnya di Jalan MH Tamrin nomor 3, Kebonanas, Cikokol, Tangerang, Banten, dengan nomor telepon yaitu 02155780888. Ya, dan tentunya juga untuk anda yang mungkin ingin menyaksikan tayangan dari Keluarga Sehat dari episode-episode sebelumnya, anda tidak perlu khawatir, karena saat ini anda bisa menyaksikannya secara berulang kali melalui YouTube dengan keywordsnya ada di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Ya. Dan segera saja kita akan melanjutkan pembicaraan kita ya, untuk membahas tentang alergi susu sapi bersama dengan Dr. Robert. Namun sebelumnya, untuk anda yang ingin langsung berinteraktif dengan kami, bisa menghubungi nomor telepon interaktif di 0215823489. Baik, Dr. Robert, sebelum kita membahas terlalu jauh ke tema kita yaitu alergi pada susu sapi seperti itu, kita bahas alerginya dulu nih. Sebenarnya untuk alergi itu, ini kan bisa menyerang ke berbagai aspek gitu ya. Ini bisa dijelaskan sedikit nggak tentang alergi secara mendasar? Ya, jadi bayi baru lahir itu sistem pencernaannya, sistem organ tubuhnya itu masih belum sempurna. Termasuk sistem di saluran pencernaannya. Benda asing yang pertama kali dia terima pada sebagian besar bayi adalah susu sapi. Karena ususnya masih imatur atau belum sempurna, dengan adanya benda asing itu, maka benda asing itu mudah sekali masuk ke dalam tubuh bayi lewat usus itu. Makanya pada bayi-bayi itu disarankan untuk mengkonsumsi ASI eksklusif selama 2 tahun ya? Selama 2 tahun ya, terutama 6 bulan pertama itu harus ASI eksklusif. Setelah 6 bulan selanjutnya perlu diberikan makanan pendamping ASI. Tapi 6 bulan itu harus menggunakan ASI eksklusif. Salah satu tujuannya adalah tadi untuk mencegah kemungkinan alergi susu sapi. Jadi adanya benda asing yang masuk ke tubuh bayi itu, tubuh akan bereaksi terhadap benda asing itu untuk membentuk suatu imunoglobulin E. Setelah itu kalau ada paparan alergen asing lagi seperti susu sapi ulangan lagi, maka tubuh akan bereaksi. Reaksinya itu ya bisa dari sistem pencernaan, saluran napas, kulit, sampai yang bahaya ke sistem kardiovaskuler juga bisa, anafilaksis nanti anaknya. Itu tadi istilah yang terakhir apa itu? Anafilaksis itu jenis reaksi alergi yang berat yang bisa mengganggu fungsi tubuh, sirkulasinya. Jadi anaknya bisa shock juga dengan anafilaksis itu. Wah, berat banget kayaknya. Iya, betul. Nah, dokter, ini juga menarik banget ya, karena sebenarnya usianya masih sangat dini sekali nih untuk usia bayi gitu ya. Bisa dibilang dari 0 sampai dengan 6 bulan, kemudian juga selanjutnya. Untuk alergi susu sapi ini sendiri, ini bisa menyerang ke berbagai usia kah? Apa memang khusus hanya untuk bayi aja gitu? Ya, jadi alergi susu sapi itu banyak diderita pada bayi, terutama pada bayi di bawah usia kurang dari 3 tahun. Ya. Nah, terutama pada bayi di bawah usia 1 tahun ke bawah itu angkanya lebih tinggi.
Jadi makin tua seorang bayi kemungkinannya makin kecil, terutama kalau yang sudah di atas 3 tahun. Tapi kalau dia di bawah 1 tahun, itu angka kejadiannya lebih besar. Oke, kalau bayi kira-kira umur 20 tahun gitu? Bayi 20 tahun. Oh, bukan bayi ya? Oh, bukan bayi, Oh, itu bukan bayi besar. Oh, bayi besar gitu. Nah, oke, berbicara mengenai susu sapi nih, Dok. Sama gak sih alergi susu sapi dengan alergi susu yang lain? Contohnya mungkin seperti susu kambing gitu. Iya. Atau mungkin susu kedelai ya, saat ini kan ada tuh ya. Itu. Atau susu kuda liar juga bisa. Bisa jadi. Iya. Jadi pada itu sudah ada pembuktiannya bahwa bayi-bayian dengan alergi susu sapi itu juga alergi terhadap susu mamalia yang lain, seperti susu kuda liar, susu kambing, itu bisa terjadi cross reaksi, ya, Apapun reaksi ya. silang, ya. Jadi kalau seorang bayi menderita alergi susu sapi, ya digantinya bukan dengan susu kambing atau susu kuda liar, diganti yang lain gitu. Susu formula mungkin ya? Susu formula. Oke, nah kalau susu kedelai tadi itu Dok, biasanya kan digantikan dengan susu kedelai itu ada juga nggak sih untuk alergi dari jenis varian susu yang dari tumbuhan seperti itu Ya. kedelai? Jadi kita kan breastfeeding itu adalah minuman bayi paling baik. ASI is the best, ya. Dikala seorang ibu tidak bisa memberikan ASI ke anaknya, itu ada gantinya, bisa dengan menggunakan ASI donor atau menggunakan susu formula. Oke. Nah, pada keadaan seorang bayi itu lahir dari ibu yang beresiko, resiko itu misal salah satu atau kedua orang tuanya atau saudara kandungnya itu punya riwayat alergi. Riwayat alergi itu macam-macam, bisa dia asma, eksim kulit, lalu alergi obat, alergi makanan. Itu seorang bayi itu beresiko untuk mendapatkan alergi. Berarti Dan genetik harus sama dengan orang tuanya. Misal tuh anaknya kalau orang tuanya bapaknya asma, anaknya asma, belum tentu. Biasanya bayi yang pertama kali muncul adalah alergi susu sapi gitu. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu bayinya belum timbul alergi, maka kita menggunakan susu partial hydrolyze. Ya, gitu, Dok. susu partial hydrolyze itu susu itu ada tingkat-tingkatannya. Pertama, untuk alergi itu namanya partial hydrolyze. Partial hydrolyze itu diberikan pada seorang bayi dengan resiko alergi dari saudara kandungnya atau dari orang tuanya, tapi belum ada gejala alergi. Kalau dia sudah ada riwayat alergi, sudah ada gejala alergi, susunya extensive hydrolyze. Nanti kalau gejala alerginya berat, bisa muntah darah, berak lendir darah, anafilaksis, susunya pakai yang asam amino. Oh, itu memang bayi itu bisa ada kemungkinan untuk muntah darah tuh, Dok, ya? Bisa. Saya pernah menjumpai seorang bayi usia 3 bulan, itu dia datang dengan berak lendir darah. Waktu itu anaknya baik-baik aja, napasnya bagus, sirkulasinya baik, tetapi ada keluhan lendir darah. Dari anamnesis, dari tanya-tanya wawancara sama orang tuanya, memang orang tuanya ada riwayat alergi debu waktu itu, ya. Bayi ini dapat ASI hanya 3 bulan aja, setelah itu ASInya sedikit. Lalu oleh orang tuanya diberikan susu formula selama 3 bulan itu. Nah, bulan ketiga pas kebetulan nggak tahu ada apa, anak ini berak lendir darah. Saya cek semua, saya periksa EE-nya, saya periksa darahnya, tidak ada infeksi. Ternyata saya ganti susunya ke ekstensiv ke asam amino, gejalanya hilang semua gitu. Jadi dari kasus ini kita belajar bahwa alergi susu sapi itu bisa terjadi cepat atau lambat. Pada kasus ini adalah lambat. Jadi dia sudah konsumsi susu selama 3 bulan, tapi baru timbul saat usia 3 bulan itu. Baru terlihat ternyata, ya. Dan mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah nih tidak mengalami alergi pada bayi juga nih ya, buah hatinya ya pastinya ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Keluarga Sehat.
Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Keluarga Sehat. Tentunya masih bersama Dr. Robert Sutandio ya. Tentunya kita masih membahas mengenai alergi susu sapi. Nah, dokter, mungkin dari tadi kita sudah membahas mengenai alergi susu sapi. Tapi apakah alergi susu ASI ini sama gak sih dengan alergi susu sapi? Betul, sedangkan kan ASI ini memang diwajibkan gitu ya. Apalagi ada program ASI eksklusif selama 2 tahun. Kemudian diwajibkan 6 bulan pertama itu harus gitu. Ini ada nggak sih alergi ASI? Ya, jadi bukan alergi ASI. Jadi ibu-ibu itu banyak yang mengkonsumsi susu sapi. Susu sapi itu bisa didapat dari susu ibu menyusui, terus dari produknya itu bisa mentega, margarin, Yakult, produk-produk dari susu sapi wafer, coklat, itu mengandung susu sapi semua. Pada beberapa anak yang alergi susu sapi, kalau dia mengkonsumsi ASI aja meskipun tambah susu formula, dia bisa alergi juga karena ibunya konsumsi tadi susu sapi dan degradasi produknya itu produk-produk gitu. Jadi bukan alergi ASI, jadi alergi susu, dari orang tuanya, karena orang tuanya mengkonsumsi susu sapi. Berarti alergi susu sapi melalui ASI gitu ya. Berarti itu memang harus diberhentikan dari konsumsi bundanya dong? Iya. Jadi kalau memang alergi susu sapinya didapat dari ASI yang notabene-nya bundanya itu mengonsumsi susu sapi, ya bundanya tidak boleh minum susu sapi dan produknya gitu. Apapun itu ya. Iya. Nah, bisa dilihat dari gejalanya seperti apa sih, Dok? Mungkin ketika dia alergi susu sapi ini bisa dilihat gejalanya seperti apa? Jadi gejalanya itu pertama sebagian besar sih, meskipun tidak selalu, itu gejalanya bisa per organ atau semuanya. Maksudnya gini, misal yang ringan itu kulitnya merah-merah, pipinya biasanya beruntusan. Kata orang kena air susu ibunya. Nah, itu bukan gitu, itu biasanya itu salah satu tanda alergi susu sapi. Cuman jangan dibalik juga, kalau ada ruam-ruam merah di pipinya apa masih alergi susu sapi? Juga belum tentu juga gitu. Itu cuma salah satu petunjuk. Yang kedua, kalau gejalanya agak sedang, misal dia napasnya bunyi terus gitu, terus menerus. Tapi kadang-kadang bayi normal juga bisa seperti itu, cuma tidak terus menerus. Biasanya kalau alergi sapi berbunyi gitu, itu terus menerus sampai mengganggu pernapasannya. Ketika dia setelah mengkonsumsi atau memang setiap saat dia seperti itu, Dok? Biasanya setiap saat. Oh gitu. Terus yang selanjutnya bisa juga ada gejala pencernaan. Gejala pencernaan tuh bisa diare, bisa konstipasi, tidak bisa BAB, bisa BAB lendir darah, sampai yang berat yang tadi saya sebutkan ada shock anafilaksis tadi itu. Muntah darah ya? Shock anafilaksis itu gangguan sirkulasi, jadi anaknya kayak shock gitu. Nah, kalau misalnya kayak gumoh gitu, Dok? Iya. Gumoh. Nah, alergi susu sapi juga bisa menyebabkan muntah, bukan gumoh. Beda ya? Kalau gumoh itu ngelewer, kata orang Jawa ngelewer kayak hanya ada keluar cairannya gitu aja. Gitu. Tapi kalau yang alergi susu sapi biasanya muntah. Ya. Nah, kalau ada seperti itu kita coba dulu nih anak. Misal disendawakan dulu ya. Dengan sendawa biasanya kita bisa mengurangi muntah atau gumoh itu. Tapi kalau sudah sering seperti itu, kita harus curiga, apalagi kalau memang ada riwayat alergi di kedua orang tuanya atau saudara kandungnya. Genetik berarti ya. Nah, dokter, kalau misalnya balik lagi nih kepada dalam penyebabnya nih dari alergi ini sendiri, sebenarnya dari alergi susu sapi ini yang disebabkan itu dari kandungan dari susu sapinya atau keadaan tubuh fisik si sapinya, buah hatinya? Oh, si buah hatinya gitu. Jadi penyebab alergi itu pada prinsipnya sama, yaitu genetik, bawaan, ditambah dengan pengaruh lingkungan. Oke, jadi sudah dipastikan ya faktornya adalah genetik dan juga lingkungan. Ya, jadi tadi genetik itu bawaan dari orang tuanya. Jadi salah satu orang tuanya atau saudara kandungnya itu ada yang riwayat alergi, ya. Alergi bisa asma, bisa pilek-pilek pagi hari, kena debu, alergi makanan, alergi obat itu. Terus dipapar sama lingkungan. Nah, sebagian besar penelitian polutan yang paling bahaya itu adalah asap rokok. Wah, ya. Tuh. Nah, paparan polutan ini itu berpengaruh itu sejak bayi ini dalam kandungan. Jadi ibu-ibu hamil yang riwayat alergi
yang terpapar oleh asap rokok, baik itu perokok aktif atau pasif, kemungkinan besar seorang bayi itu untuk mendapatkan alergi besar. Lebih besar. Nah, lebih besar dibanding yang tidak ada paparan polusi asap rokok atau polutan yang lain, ya. Itu. Berarti memang harus bundanya ini ya menjaga kondisi badannya, makanan yang dikonsumsi. Betul gitu banget. ya. Ini juga sebenarnya juga untuk para ayah mungkin ya, para bapak papanya. Ini juga mulai memikirkan nih bahwa ternyata kesehatan putra putri Anda juga bergantung dengan apa yang memang Anda lakukan sebagai aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah merokok. Betul. Nah dok, kalau sedikit pindah dari tema kita gitu ya. Sebenarnya untuk merokok sendiri ini kan ada beberapa orang yang memang kalau sama anaknya dia nggak rokok, tapi di luar merokok. Ini kalau yang menempel di baju gitu, itu mengganggu nggak sih? Nah, itu pertanyaan yang baik. Iya. Jadi banyak itu pasien-pasien itu datang, dok, ini ayahnya itu merokok dok, tapi merokoknya di teras atau di luar. Nah, kalau menurut saya asap rokok itu nempel di baju kita, di saluran napas kita, di rambut kita. Saya kalau dengan orang tua saya mesti beritahu, kalau memang sayang sama anaknya, kalau dia merokok harus jauh, itu yang pertama. Yang kedua, harus cuci rambut, gosok gigi, ganti baju, mandi. Nah, sebelum cium ibunya juga sama, ya. Jadi semuanya, ya. Memang karena orang Indonesia ini kebanyakan yang mempunyai persepsi bahwa ngerokok itu jangan takut mati katanya dok. Karena kalau misalnya mati tinggal nyalain lagi. Katanya gitu. Nah, ini salah. Jangan sampai seperti itu. Iya, itu hanya benang merah aja dok. Nah, kembali lagi ke tema nih dok tentang alergi pada susu sapi ini sendiri gitu ya. Ada tingkatannya nggak sih dok untuk alerginya ini? Khususnya untuk susu sapi, maksudnya bisa dinilai nggak sih mulai ini ada yang tingkat rendah, ada yang sedang, ada yang bahaya gitu? Ya, jadi pertama kalau pembagian susu sapi itu bisa onsetnya cepat, bisa onsetnya lambat. Cepat itu kurang dari 2 jam, itu sudah timbul gejala alergi, itu cepat, ya. Lambat itu bisa lebih dari 2 hari, itu lambat, ya. Nah, kalau dari segi bahayanya itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Ringan tuh seperti yang saya contohkan, keluar ruam-ruam di pipinya aja. Sedang tuh biasanya diare, konstipasi, ya. Berat tuh bisa sampai shock tadi, anafilaksis tadi itu. Shocknya tuh seperti apa sih dok ya? Shock tuh anaknya ada gangguan kesadaran, nadinya enggak keraba, ada gangguan nafas, seperti itu. Kondisi mata meram? Kondisi mata bisa merem, bisa enggak, tergantung. Yang penting kesadarannya yang harus karena memang kan biasanya orang-orang awam kan tidak mengerti gitu kan, yang namanya seperti shocknya seperti apa gitu kan. Ada yang kejang-kejang mungkin gitu kan, lebih serem lagi gitu. Dampak terparah nih dok dari alergi susu pada sapi ini apa sih dok? Apa bisa berujung pada kematian atau? Iya, kalau tadi shock anafilaksis itu bisa menuju kematian. Wah, jadi nggak main-main juga ternyata ya? Iyalah, nggak main-main. Masa harus main-main, kan nggak mungkin gitu. Oke, nah ini mungkin ada efek sampingnya setelah paling bahaya kan mati gitu ya, meninggal lah istilahnya gitu kan. Nah, tapi ada lagi nggak nih efek-efek yang terlihat ketika dia nanti dewasa itu? Ya, ini jadi seperti tadi saya bilang bahwa kemungkinan anak ini untuk sembuh setelah usia 1 tahun itu adalah 50%. 50%? Ya, setelah usia 2 tahun kemungkinan sembuhnya 60-75%. Setelah usia 3 tahun 85-90% dia sudah tidak alergi susu sapi. Cuman dia beralih ke alergi yang lain. Alerginya tetap. Bisa 50% kalau alergi susu sapi, bisa alergi makanan. 50% lagi alergi hirupan. Debu, itu sebelum usia pubertas. Nah, jadi alergi sapinya enggak, tapi beralih ke alergi yang lain. Itu bisa dipastikan tuh dok, tapi akan terkena alergi? Bukan dipastikan ya, tadi kemungkinannya 50% itu. Karena memang contohnya sudah banyak gitu dok ya? Iya, itu dari hasil penelitian seperti itu. Oke, baik ya. Dan semakin menarik juga ya, banyak sekali informasi yang dibagikan oleh Dr. Robert. Jadi jangan kemana-mana ya Bunda, tetap bersama kami di Keluarga Sehat. Terima
Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Dan tentunya kita masih membahas tema yang sangat luar biasa, yaitu adalah alergi susu sapi bersama dengan Dr. Robert dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 3 Kebonanas Cikokol Tangerang, Banten. Dan untuk Anda yang mungkin sudah melewatkan segmen sebelumnya, tidak perlu khawatir karena nanti Anda bisa menyaksikan secara ulang melalui YouTube dengan keywordsnya ada di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Dan mungkin Anda yang sedang berpergian, Anda juga bisa streaming Spacetoon TV dan Spacetoon 2 kapanpun dimanapun melalui www.mivo.com. Nah mungkin sekali lagi untuk Anda yang sedang menyaksikan kami, kalau misalnya langsung mau interaktif dengan Dr. Robert ya, langsung saja telepon melalui telepon interaktif kami di 0215823489. Konsultasi langsung di sini ya. Betul. Mau tanya apa aja silakan, tapi Apalagi mengenai dengan tema kita. Betul lagi, apalagi memang untuk Anda yang khususnya yang memiliki masalah nih buah hatinya alergi susu sapi. Betul. Gitu ya, dan juga memiliki banyak banget pertanyaan yang belum terjawab, Dr. Robert siap menjawab. Siap menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin Rima ada pertanyaan? Ya, jadi gini Dok, kalau misalnya tentang alergi susu sapi ini kan tadi kan kita juga udah tahu ya bahwa memang banyak sekali akibat-akibat ataupun dampak yang diberikan dari alergi susu sapi. Tapi apakah ini akan mengganggu tumbuh kembang dari si buah hati yang mengidap alergi susu sapi ini? Mungkin sulit untuk tinggi atau mungkin nanti badannya tidak terlalu besar seperti itu. Kurus kayak saya gitu maksudnya. Gimana nih Dok? Mempengaruhi nggak sih? Pasti kalau dia alergi sapi pasti mempengaruhi pertumbuhan perkembangannya. Misalnya kalau dia alergi eksem di kulit, dia masih gatal-gatal. Utamanya kalau gatal-gatal istirahatnya mesti terganggu. Kalau dia mencret terus, diare terus, otomatis berat badannya pasti tumbuhnya nggak bagus juga gitu. Apalagi dia batuk-batuk terus, istirahatnya masih terganggu. Ya otomatis dia akan mempengaruhi pertumbuhan perkembangannya. Berarti memang harus orang tua nih yang teliti juga nih Dok ya. Iya. Nah, seperti apa sih, ada mungkin terapi-terapi khusus melalui makanan atau mungkin dengan terapi-terapi yang lain gitu Dok untuk menghilangkan alergi susu sapi ini Dok? Ya, jadi prinsip untuk terapi alergi itu sama. Satu, penghindaran faktor yang alergi itu. Dalam hal ini adalah alergi susu sapi. Nah, kita bagi menjadi dua pada bayi usia 6 bulan. Kan usia 6 bulan tidak boleh kasih makanan tambahan dulu. Ya. Kita bagi dua. Pertama, bayi yang mengkonsumsi ASI eksklusif. Yang kedua adalah bayi yang mengkonsumsi susu formula. Ya, ini susu formula ini bisa ditambah ASI, bisa enggak. Kalau dia yang ASI eksklusif, otomatis ibunya harus pantang dengan susu sapi, sama produknya jangan lupa. Jadi kalau ibu-ibu itu mau makan, itu harus dilihat dulu komposisinya. Jeko pasti nggak boleh tuh karena ada susu sapinya, ya kan? Nah, abon sapi terus roti-roti yang ada susu sapinya nggak boleh, coklat juga nggak boleh, daging sapi tidak ada masalah. Oh, daging tidak ada masalah ya? Bakso boleh. Ya, steak juga nggak apa-apa. Nah, asal jangan ada turunan susu sapinya. Nah, margarinnya itu yang nggak boleh tuh di steak itu. Steak nggak apa-apa dong? Nggak apa-apa dagingnya. Steak Kalau nggak boleh. Diketok di pala kalau itu yang nggak boleh. Ya. Jadi otomatis kalau ibu-ibu yang mempunyai anak dengan alergi susu sapi dan memberikan ASI, jadi harus dia kalau belanja ke supermarket atau ke mall harus benar-benar dilihat itu kandungannya ada turunan susu sapinya enggak. Kadang-kadang ada beberapa istilah yang kita itu tidak tahu, misalnya laktoglobulin, laktalbumin, kasein, itu semuanya turunan susu sapi. Gitu. Jadi benar-benar kita harus searching dulu yang turunan susu sapi itu apa gitu. Oke, jadi memang ternyata harus benar-benar memperhatikan ya untuk para bundanya, apalagi masih dalam tahap memberikan ASI gitu ya untuk sebuah hatinya, harus memperhatikan ingredients ataupun komposisi dari setiap makanan yang Anda konsumsi. Nah dokter, ini juga menarik sekali nih sebenarnya untuk alergi dari susu sapi ini sendiri gitu kan. Kan ada beberapa alergi yang bisa hilang, kemudian ada lagi, kambuh lagi, hilang, kambuh lagi. Nah kalau untuk alergi susu sapi ini, apakah memang termasuk alergi yang datang dan pergi gitu kan? Atau memang sekali hilang ya dia udah selesai gitu? Tadi seperti saya bilang bahwa setelah usia 3 tahun, ini angka kesembuhannya mencapai 80-90%. Artinya dia terhadap alergi susu sapi kemungkinan alergennya sudah sangat sedikit, tinggal 10% aja. Cuman ya tadi dia berpindah ke alergi yang lain. Misal nih, tadinya dia alergi susu sapi, dia jadinya alergi telur, nah, atau alergi debu, itu bisa terjadi gitu. Jadi alerginya pindah. Jadi untuk alergi susu sapinya kemungkinan besar dia sudah enggak, tinggal 10% aja kemungkinannya. Tapi 50%-nya
dia pindah ke alergi makanan atau alergi hirupan. Gitu. Oke, nah cara membandingkan nih dok atau membedakan antara alergi susu sapi dengan alergi yang lain. Iya, ya mungkin kan terjadi di usia bayi orang gitu ya. tua yang belum mengerti gitu. Pokoknya dia melihat anaknya melihat kondisi anaknya ini karena alergi gitu. Nah, iya. cara membedakan alergi susu sapi dengan makanan atau minuman ini seperti apa nih dok? Ya, jadi kalau alergi susu sapi itu biasanya pertama ada faktor keturunan. Meskipun tidak menutup 10%, itu ada bayi yang alergi susu sapi yang kedua orang tuanya atau saudara kandungnya tidak ada alergi, itu juga bisa. Ya, itu hanya 10%, tapi sebagian besar mesti ada riwayat keturunan. Nah, terus caranya gimana dok? Anak saya ini taunya alergi enggaknya? Pemeriksaan laboratorium itu hanya membantu kita. Ya, karena ada beberapa alergi susu sapi yang dengan pemeriksaan laboratorium hasilnya negatif. Jadi meskipun hasilnya laboratorium itu negatif, tidak menutup kemungkinan seorang anak itu tidak menderita alergi. Nah, taunya apa itu? Namanya tes provokasi. Tes provokasi itu anaknya jangan dikasih minum susu sapi dan produknya selama kurang lebih 2 minggu sampai 4 minggu. Dengan demikian nanti kita lihat kulitnya gimana, nafasnya bagaimana, pencernaannya ada gangguan enggak. Kalau semua yang kita keluhkan sebelum dihilangkan susu sapinya hilang semua, terus nanti kita tes ulang lagi dengan minum susu sapi lagi, timbul lagi, ya itu pasti alergi susu sapi. Berarti memang harus observasi juga gitu ya. Nah, kalau dokter untuk pengecekannya sendiri nih, sebenarnya di dunia medis sekarang gitu ya, di dunia kedokteran udah ada belum sih dok untuk cek alergi, khususnya untuk alergi susu sendiri gitu, mulai untuk mencegah mungkin salah satu caranya? Pemeriksaannya ada, namanya RAST imunoglobulin alergi itu ada ya. Tadi seperti saya bilang, tidak semua yang alergi susu sapi bisa dites dengan pemeriksaan itu. Tapi kalau mau dicek boleh, tidak juga boleh gitu. Itu pengecekannya akan seperti apa sih dok? Kalau misalnya diambil darahnya. Oh, oke. Berarti hanya dari diambil darah ntar akan dicek langsung ya. Nah, dokter sebenarnya nih tindakan apa sih yang akan diambil dari kedokteran gitu ya, maksudnya untuk para yang memang alergi susu sapi ini kan biasanya dikasih beberapa dikasih beberapa solusi gitu. Kalau misalnya ternyata ibunya nggak bisa memberikan ASI, kemudian anaknya juga alergi susu sapi. Apa nih dok jalan keluarnya untuk kasus seperti ini? Ya, jadi pencegahan itu pertama otomatis namanya pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Nah, pencegahan itu dimulai sejak ibu ini hamil. Ya. Jadi paparan polusi udara harus hilang sama sekali ya. Jadi kalau bisa rokok itu tidak ada sama sekali pada ibu ya, baik itu perokok pasif atau aktif. Polutan asap kendaraan bermotor, bahan-bahan kimia yang lain itu harus dihindari ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pastikan seorang ibu itu sebaiknya menggunakan ASI eksklusif ya. Ketiga, kalau seorang ibu tidak bisa memberikan ASI eksklusif, bayi ini alergi, itu kita bisa menggunakan susu formula ya. Pabrik susu formula itu berusaha untuk memberikan susu sesuai kebutuhan bayinya ya. Untuk susu alergi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama namanya partial hydrolyze ya. Partial hydrolyze ini saat ini sering disalahkaprahkan untuk pengobatan alergi. Padahal susu partial hydrolyze ini adalah untuk pencegahan. Jadi orang tuanya atau saudara kandungnya itu menderita alergi, tapi si bayi ini atau didiknya ini belum timbul gejala alergi. Nah, supaya mencegah supaya dia tidak alergi, kita menggunakan susu partial hydrolyze ini ya. Jadi susu partial hydrolyze ini bukan untuk pengobatan ya. Ada banyak merek itu, saya tidak nyebut merek, tapi ada yang hipoalergenik itu sebenarnya sih istilah itu tidak pas ya. Nanti dengan kebijakan Departemen Kesehatan yang baru nanti akan dirubah semua untuk namanya itu. Mungkin per tahun ini akan dirubah ya. Untuk pengobatan itu kita kenal susu extensive hydrolyze. Di Indonesia hanya beredar 3 macam susu. Ini adalah untuk pengobatan ya.
Kalau gejala alerginya berat sampai bisa mengancam jiwa, itu kita menggunakan asam amino. Ya. Asam amino ya. Oke, baik ya. Nah, biasanya di apa namanya? Oke, ini biasanya di apa namanya di kotak susu ini dok ada yang plus HA gitu ya dok ya. Ya. Nah, nanti kita akan bahas nih dok. Ya. Tapi jangan kemana pemirsa ya, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Keluarga Sehat. Ya, terima kasih Ayah Bunda masih tetap bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali pembicaraan, masih membicarakan seputar alergi pada susu sapi. Ternyata ini adalah hal yang mungkin sangat identik sekali bahwa susu dihasilkan dari sapi, tapi ada beberapa anak yang mungkin tidak cocok dan akhirnya mengakibatkan alergi untuk dirinya. Nah, Betul. tadi juga Boy sempat ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Betul, karena memang harus pintar-pintar memilih apa namanya susu formula juga ternyata dok ya. Ya. Tapi saya pernah melihat nih susu formula di kemasannya itu tulisannya plus HA. Ini bisa dijelaskan nggak nih dok? HA itu sebenarnya apa dan efek sampingnya apa untuk apa namanya anak-anak yang menderita alergi susu sapi? Ya, jadi tulisan HA itu harusnya itu untuk terapi. Jadi yang sekarang beredar itu tulisan HA itu sebenarnya isinya adalah untuk pencegahan. Itu yang tidak pas. Oh gitu, malah nggak pas gitu dok ya? Jadi kalau di luar negeri itu yang namanya hipoalergenik itu adalah susu extensive hydrolyzed. Jadi untuk pengobatan. Jadi bukan untuk pencegahan. Ya. Oke, Nah dokter, ini kan juga sering terjadi nih, ada kasus yang memang banyak sekali mungkin ayah bunda di rumah juga sudah merasakannya yang ada menggunakan produk A nih, ternyata dia alergi nih sama produk A, tapi menggunakan lagi Produk produk B, B, ternyata tidak. cocok gitu. Nah ini bisa disebut sebagai alergi susu sapi atau memang alergi produk seperti itu kasarnya? alergi merek gitu Iya. ya? Kalau saya sih prinsipnya kalau namanya alergi susu sapi, kalau dia memakai susu sapi yang lain harusnya dia ya alergi. Oke. Berarti apapun mereknya, apapun brandnya ya. Oke. Berarti kalau dalam keadaan seperti itu kemungkinan sih dia alergi terhadap suatu bahan yang ada di situ, bukan alergi protein susu sapinya. Oke, alergi jadi susu formula itu juga bahannya beda-beda ya setiap merek? Iya, mas, campurannya beda-beda. Kan Campurannya intinya susu formula itu dibuat mirip seperti ASI, tapi tempat nggak bisa. Tetap tidak Pas gitu ya? tidak sesempurna Ya, ASI ya. Oke dokter, sepertinya ada yang ingin konsultasi dengan dokter. Ini sudah ada telepon yang masuk. Halo. Ya, keluarga sehat dengan siapa di mana? Ya, halo. Halo. Keluarga sehat dengan siapa di mana? Ya, halo ibu atau bapak, ini dengan siapa ini? Halo. Ya, mungkin alergi berbicara kayaknya. Kenapa harus telepon gitu? Halo. Oke, masih Ya. kita tunggu nih ya. Oke, untuk Ya. Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Robert, langsung saja telepon melalui interaktif kami di 0215823489. Masih kita tunggu ya. Oke, nah dokter, tadi kan kita juga menarik ya, kalau ternyata kalau memang ibunya nih alergi susu sapi gitu ya, ini akan kemungkinan besar si anak juga akan ikut Ya, oke. alergi susu sapi. Rima, Oke, kita tahan baik. dulu. Mungkin sudah masuk nih teleponnya. Halo, keluarga sehat dengan siapa? Ya, halo keluarga sehat dengan siapa di mana? Masih belum masuk juga ternyata. Mungkin dilanjut Iya. aja, Rima. Tadi kan kalau ibunya pasti memang memiliki kesempatan besar untuk anaknya memiliki alergi yang serupa seperti itu dok. Nah kalau buat ayahnya atau mungkin dua generasi sebelumnya, kakeknya, neneknya, ini mungkin nggak sih akan turun ke generasi selanjutnya? Oh, maksudnya semua neneknya itu alergi, tapi ibunya sudah tidak alergi, Iya. terus cucunya bisa alergi lagi enggak Iya. gitu. Kalau itu penelitiannya saya belum pernah membaca ya. Yang kami pernah membaca itu ya dari itu kedua orang tuanya atau saudara kandung. Kalau sampai generasi kedua saya belum pernah membaca. Ya berarti memang belum pernah ada kasus seperti itu ya dok ya? Oke, baik ya, sepertinya sudah mulai terhubung. Ya, keluarga sehat dengan siapa di mana? Halo. Halo. Iya, halo. Masih belum tersambung kayaknya, mungkin perjalanannya jauh nih dok ya. Oke, jadi ternyata memang apa namanya dari tadi itu keturunannya memang yang terdekat gitu dok ya. Tapi Ya, mungkin sampai mungkin nenek dan itu kakek bisa pengaruh, cuman sampai saat ini sih belum ada penelitiannya. Saya belum berani bilang berapa persennya, itu belum. Kemungkinan sih kalau seperti ini tetap ada ya. Saya beberapa kali menjumpai ayah ibunya ndak ada alergi, tetapi anak cucunya itu alergi asma, itu bisa aja Oke, sih. tapi lebih baik kita cegah dengan minum susu yang mengandung apa tadi? Dok? Kalau memang dia nggak bisa ASI. Ya sih aja lebih baik gitu ya, lebih aman lah gitu. Betul sekali. Udah gitu nggak beli lagi ya dok ya? Iya. Gratis lagi ya? Gratis.
Nah dokter ini juga sedikit menanyakan nih seputar ASI itu sendiri. Kan ada memang ASI yang langsung dikonsumsi dari bundanya langsung. Kemudian ada yang menggunakan alat untuk pompa ya, seperti itu. Itu akan mengurangi kualitas ASI nggak sih dok? Enggak. Sebenarnya? Enggak. Oke, berarti enggak ya, sama sekali enggak ya. Jadi kalau untuk disimpan dan juga di stok gitu? Nah, itu gimana? kalau disimpan itu ada pengaruhnya, terutama kalau nyimpennya di freezer. Nah, ya itu kan selalu di freezer kan? Kalau di Dibekukan, freezer ya? itu sedikit banyak mesti ada antibodi yang rusak. Gitu. Cuman keuntungan dia adalah kita bisa nyimpennya lebih lama, bisa sampai 3 bulan kalau memang benar-benar bagus tuh freezernya. Jadi lebih baik tidak di freezer ya dok ya? Iya. Di dalam kulkas biasa aja gitu. Kalau tapi sesuai kebutuhan, kalau dia mau kebutuhannya 3 bulan lagi. Kota, gitu. Tapi itu bisa jangka waktu berapa lama itu dok? Ada expirednya nggak sih sebenarnya? Ya kalau di freezer kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya? Oke, lama baik. juga gitu. Ya, sebenarnya sudah terhubung keluarga sehat dengan siapa di mana? Halo. Ya halo. Ya, halo. Ya, belum tersambung juga ternyata. Ternyata seperti ada gangguan ya untuk Anda semua. Sekali lagi kita akan coba mewakili pertanyaan demi pertanyaan dari Ayah Bunda dan pemirsa setia dari Spacetoon TV, dan kita lanjutkan kembali pembahasan tentang alergi susu sapi. Gitu. Mungkin ada dokter ingin bertanya kepada kita? Oh salah ya. Oke, dokter. Nah, kalau misalnya mungkin berbicara masalah alergi gitu kan pasti ada efek sampingnya seperti mungkin muntah atau mungkin gatel, kulit merah-merah. Nah, kalau dari segi fisik ada nggak sih dok sebenarnya? Bisa terlihat dari segi fisik gitu? Nah, dari segi fisik ya kalau secara yang paling bisa lihat, yang paling gangguan pertumbuhan perkembangan tadi ya, misalnya ada ruam-ruam merah di wajahnya, terus pertumbuhan anaknya tidak bagus gitu. Oh gitu. Mungkin dari segi pertumbuhan matanya dia jadi tidak bisa melihat dengan jernih atau gitu, seperti itu. Enggak sampai ke situ dok ya. Oke. Baik ya. Dan tentunya juga sekali lagi untuk Anda pemirsa setia dari Spacetoon TV, kita ingin menginformasikan bahwa saat ini kita sedang membahas alergi susu sapi bersama dengan Dr. Robert dari Rumah Sakit Awal Bros Tangerang. Dan Anda sekali lagi kami undang untuk dapat memberikan pertanyaan melalui 0215823489. Dan mungkin bila Anda juga tadi sudah melewatkan segmen-segmen berikutnya, tidak perlu khawatir, karena Anda bisa menyaksikan secara ulang melalui YouTube ya, dengan keywordsnya ada di Keluarga Sehat Spacetoon TV, dan bisa streaming kapanpun dimanapun di www.mifo.com. Oke, nah masih berbicara masalah alergi susu susu sapi pada bayi kita ya. Nah, kalau misalnya berbicara masalah alergi tadi seperti saya sudah nanya, banyak sekali efek samping ternyata dok ya. Nah, ada nggak sih umur-umur tertentu nih dok, umur-umur tertentu yang terlihat sangat signifikan untuk terkena alergi? Umur benar-benar umur tertentu gitu. Mungkin dari seperti tadi kita sudah membahas bahwa yang lebih banyak terkena yaitu umur di bawah 1 tahun. 1 tahun gitu. Nah, lebih signifikan lagi di berapa bulannya itu dok? Bisa terlihat gak sih? Di bawah 6 bulan. Di bawah 6 bulan. Kenapa di bawah 6 bulan dok? Apa memang karena belum sempurnakah kekebalan tubuh dan Ya, sebagainya? pertama karena belum sempurnanya organ pencernaannya terutama. Yang kedua, paparan susu sapi yang paling banyak usia di bawah 6 bulan, karena di bawah usia 6 bulan kan dia belum makan yang lain. Oke. Nah dokter, apa sih yang akan terjadi gitu ya untuk si buah hati bila memang ternyata pengonsumsian dari susunya gitu, entah itu ASI, entah itu formula ataupun susu sapinya ini tidak memenuhi standar yang dibutuhkan? Maksudnya? Maksudnya memang si buah hati ini mengonsumsinya nggak terlalu banyak gitu loh dok. Maksudnya kurang mengkonsumsi susu gitu. Oh, ini akan mempengaruhi apa aja sih? Ya sama, pertumbuhannya nanti bisa tidak baik juga, berat badannya naiknya susah, tinggi badannya juga kecil gitu. Oke. Jadi walaupun dia konsumsi sedikit aja gitu dok, itu bakal terlihat alerginya. Iya. Apalagi kalau misalnya kita mengkonsumsi banyak gitu ya. Jadi sedikit aja dirima. Seperti ada setitik nila. Nah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Sebelah enggak ya. Oke, ini tentunya pemirsa yang di rumah, sekali lagi kita mengajak untuk langsung saja interaksi dengan dokter nih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang nih masih bingung gitu ya, jawabannya sebenarnya apa gitu, karena memang anak Anda juga alergi dengan susu sapi. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Keluarga Sehat. Ya,
terima kasih ya Bunda masih tetap bersama kami di Keluarga Sehat Spacetoon TV. Dan tentunya tidak terasa kita sudah memasuki segmen terakhir. Namun sekali lagi Anda tidak perlu khawatir, karena bila Anda tertinggal dari segmen-segmen sebelumnya, Anda bisa menyaksikan secara ulang melalui YouTube dengan keyword Keluarga Sehat Spacetoon TV. Ya, oke. Nah, untuk Anda yang tadi menelpon mungkin tidak sambung gitu ya. Dan kita akan mewakilkan pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Mungkin ada pertanyaan sedikit nih tadi ketika kita break ada telepon masuk nih, dokter gitu ya. Pertanyaannya gini, ketika si ibu mengandung bayinya gitu dok, apakah memang walaupun si ibu ini tidak mempunyai alergi, nah banyak gak sih makanan-makanan yang harus dipantang oleh si ibu ini agar anaknya tidak ikut alergi susu sapi ini gitu dok? Iya, jadi saat seorang ibu itu hamil, dia butuh nutrisi yang baik untuk bayinya ya. Baik itu kalorinya, proteinnya, vitaminnya harus cukup untuk bayinya. Jadi tidak semua kalau ibunya tidak ada alergi seafood ya saat dia hamil seafood tetap boleh makan. Oh boleh makan. Ya, supaya nanti pertumbuhan bayinya bagus ya. Protein, ya. Karena teori yang kemarin-kemarin itu kalau ibunya cenderung alergi, saat dia hamil semua makanan yang bersifat alergenik tidak boleh dimakan. Nah itu outcome-nya bayinya nanti pertumbuhannya jelek di dalam kandungan, hasil akhirnya bayinya kecil, mudah sakit, otaknya tidak bagus juga gitu. Jadi sekarang yang penting adalah makanan yang sehat, makanan yang bergizi, sesedikit mungkin paparan bahan kimia supaya pertumbuhan bayinya nanti baik gitu. Dan olahraga yang teratur mungkin. Dan olahraga yang teratur. Betul. Nah dokter, kalau untuk segi dari jenis kelamin nih, perempuan dan juga laki-laki ini mempengaruhi nggak sih dari besarnya yang banyak, maksudnya dari banyaknya pengidap alergi susu sapi ini lebih banyak menyerang bayi laki-laki gitu atau bayi perempuan ini dari jenis kelamin ya. Sampai saat ini tidak ada perbedaan ya, kalau saya baca-baca di literatur tidak ada perbedaan antara laki sama perempuan sih. Sama aja gitu. Sama aja. Berarti potensinya juga sama-sama memiliki potensi ya. Kalau memang ada faktor genetik itu tadi. Nah kalau misalnya kita lihat nih tadi kan ibunya nih yang mengandung, bundanya mengandung, banyak sekali makanan-makanan yang harus dijaga gitu ya. Pola makannya juga seperti apa. Nah kalau misalnya untuk bapaknya nih atau untuk suaminya nih dok, apa sih yang harus dilakukan oleh suaminya gitu? Yang pertama dia harus menjaga supaya si ibu ini makanannya bergizi dan tidak ada bahan kimianya. Dua, perilakunya dia diusahakan kalau bapaknya perokok ya sementara jangan merokok dulu gitu selama hamil. Walaupun tidak di depan ibunya gitu ya, karena kan seperti kita bahas tadi gitu kan, nempel di rambut. Ibunya harus pasang tanda di pintu. No smoking. No smoking. Oke, sebelumnya sudah ada telepon terhubung nih dokter dan juga Boy ya. Keluarga Sehat dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, halo. Dengan Ibu Tan di Cikupa. Oke, baik. Silakan Ibu, pertanyaannya untuk Dokter Robert. Ini kan saya pernah keracunan. Apa? Saya pernah keracunan. Oke, keracunan. Ibunya atau anaknya Bu ya? Obat. Lalu saya kan harus menyusui, tapi kan nggak boleh. Nah kebetulan bayi saya ini alergi susu, ASI. Nah ini dia kan baru 2 bulan setengah. Ini untuk penggantinya gimana ya? Saya pernah dengar susu soya kedelai gitu. Terus langsung papa dikasih. Takutnya panas atau gimana di perut. Maaf Ibu, Ibu kenapa ngasih ASI? Ibu keracunan obat apa ya? Dulu saya pernah sakit, jadi minum obat-obatan terus. Nah pas kemarin di tes kata dokter jangan ngasih ASI dulu. Oh, jadi gini Bu, memang ASI itu adalah makanan bayi terbaik ya. Dalam keadaan kita tidak bisa memberikan ASI kepada anak kita, memang kita harus pikirkan pengganti ASI itu. Nah, ini diagnosis alergi susu sapinya sudah jelas pada anak ibu. Iya. Ya, sudah jelas. Berarti ibu harus mengganti susu yang ekstensif hidrolyze, sementara ASI-nya tidak bisa diberikan. Susu ekstensif hidrolyze itu kalau saya boleh sebut, itu ada 3 merek yang beredar di Indonesia, Bu. Itu untuk bayi yang baru 0 sampai 12 bulan, Bu. Oh, iya. Itu ada 3 merek, yaitu
Nutramigen, Pepti Junior, dan Pregestimil. Itu yang 3 beredar yang extensive hydrolyze ya. Soya itu untuk anak di bawah usia 6 bulan tidak direkomendasikan untuk diberikan. Tetapi jika anak tidak mau mengkonsumsi susu extensive hydrolyze, dia bisa diberikan soya dengan catatan 40% yang alergi susu sapi, alergi soya juga gitu ya. Jadi kalau memang susu extensive hydrolyze-nya itu susah didapat, anaknya tidak mau minum karena rasanya nggak enak, harganya lebih kurang terjangkau oleh ibu boleh kasih susu soya ya, dengan catatan 40% yang alergi susu sapi, alergi dengan susu kedelai juga. Itu untuk anak yang di bawah usia 6 bulan. Tapi kalau ibu terpaksa ya apa boleh buat, soya boleh diberikan. Soya yang diberikan adalah isolat kedelai ya Bu, susu bubuk itu ya, bukan yang kedelai yang abang-abang jual, itu beda ya, itu kedelai itu ya. Jadi ada beberapa orang tua yang salah memberikan susu kepada bayinya gitu. Oke, baik. Bagaimana Ibu, sudah cukup jelas? Sudah Ibu cukup terjawab? Ya, langsung beli susu mungkin. Terima kasih Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Ya, nah dokternya juga menarik ya, bahwa memang kan setiap kemasan susu ini ada umurnya, ada yang 0 sampai 3 bulan, 3 sampai dengan 6 bulan, 6 sampai dengan 12 bulan. Ini sebenarnya apa sih yang membedakan kandungannya kah? Atau fungsi dari susunya atau bagaimana nih? Ya, Saya juga jadi bingung. pabrik susu itu menyesuaikan dengan kebutuhan si bayi. Jadi protein, kalorinya, mineralnya itu sama dia dirubah sesuai dengan kebutuhan bayinya. Seperti pertumbuhan tulangnya juga. Iya. Berarti memang nggak boleh dok ya, kalau misalnya kan ada kan beberapa orang yang memang menyetok gitu ya, nyetok 0 sampai 3 bulan tapi banyak gitu. Ternyata pas usianya sudah beranjak 4 sampai 6 bulan masih ada nih, tetap dikonsumsi lah yang 0 sampai 3 bulan. Ini bagaimana nih? Ya mungkin kadang-kadang meskipun merek sama, perpindahan dari 6 bulan ke 7 bulan itu kadang-kadang tidak berlangsung mulus, perlu adaptasi. Mungkin saat 6 sampai 7 bulan itu perlu dicampur dulu sementara. Kadang-kadang kalau kita pindah langsung kadang ada yang tidak tahan juga. Oh gitu. Iya, oke. Nah, Rima dan juga Dr. Robert nih ya, sebenarnya banyak yang mau kita bahas nih, masih banyak lagi nih sebenarnya, tapi karena waktu kita sudah habis dan mungkin sekarang saatnya dokter memberikan kesimpulan dan juga saran kepada pemirsa di rumah nih, seperti apa mencegah atau dengan sesuai dengan tema kita, yaitu alergi susu sapi gitu. Ya. Silakan. Jadi kesimpulannya pertama bahwa alergi susu sapi itu banyak diderita oleh anak terutama di bawah usia 1 tahun ya. Untuk gejalanya bisa ringan sampai dengan berat. Ringan itu timbul ruam di kulit, berat itu sampai dengan shock anafilaktik. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Pencegahan itu dimulai dari primer, yaitu mulai seorang ibu hamil itu biasakan hidup sehat. Hidup sehat, hidup bebas dari bahan kimia. Utamanya adalah asap rokok. Yang kedua, makanannya harus makanan sehat. Bahan kimianya sesedikit mungkin. Diusahakan makanannya organik semua. Yang kedua, ASI eksklusif harus bisa dilakukan, kecuali dia tidak bisa mendapatkan ASI dengan baik, itu bisa mengkonsumsi susu formula. Kalau untuk pencegahan kita pakai partial hydrolyze, untuk pengobatan kita pakai extensive hydrolyze atau asam amino untuk yang gejalanya yang berat ya. Iya, nah luar biasa. Nah mudah-mudahan tips dan juga kesimpulan yang diberikan oleh Dr. Robert ini bermanfaat untuk kita semua pemirsa yang ada di rumah ya. Terima kasih Dr. Robert sudah bisa hadir bersama kami di sini dan juga memberikan tips dan juga sarannya. Dan juga, tentunya untuk para pemirsa yang ingin langsung berkonsultasi dengan Dr. Robert Sutandio, Anda bisa langsung menuju ke Rumah Sakit Awal Bros Tangerang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 3 Kebonanas, Cikokol, Tangerang, Banten, atau Anda bisa telepon terlebih dahulu di 0215528088. Ya, dan akhirnya saya Boy dan saya Rima Demensa. Sekali lagi bahwa cintailah buah cinta Anda agar mereka bisa berkembang dengan sempurna. Kami pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Pemirsa NASA, sekarang tim NASA sedang berada di Desa Buntu Barana, Kecamatan Alak, Kabupaten Ngerekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Tim NASA akan berbincang-bincang dengan salah seorang peternak sapi perah. Nama saya Sofian, dan saya tinggal di Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Ngerekang. Jumlah sapi yang diberikan peternak ini ada berapa? Jumlahnya berapa ekor Pak ini? Ada 6 ekor. Ya. Jenis sapi perahnya ini Pak, jenis apa namanya ini Pak sapinya? Yang ini FH. Kemudian umur sapi ini berapa Pak? Rata-rata umurnya berapa ini? Mungkin ini sudah 7 tahun, 7 tahun, dan kalau ini 2 tahun, yang di sana 2,5 tahun. Saya cuma memberikan 1 kali sehari, siang hari, dosisnya 10 cc 1 ekor sapi. Berapa liter air Pak? Relatif kalau dia pokoknya sampai habis. Jadi setiap intervalnya sehari sekali Pak ya? Iya. Sebelum saya mengenal NASA Pak, saya sering membelikan sapi saya ini, belikan khusus mineral. Ya. Saya langsung beli dari Makassar. Tapi alhamdulillah setelah saya memberikan NASA, mungkin sudah kurang lebih 5-6 bulan saya berikan Piterna, khususnya Piterna. Sapi saya hentikan untuk diberikan mineral. Jadi ada penghematan Pak ya? Iya. Kemudian bagaimana dengan produksi susunya Pak? Alhamdulillah ada peningkatan. Ya, sebelum menggunakan dan setelah menggunakan Piterna bagaimana Pak? Waktu dulu Pak masa produksi tinggi, biasanya kan cuma 15 liter. Pada waktu menggunakan Piterna biasa sampai 17 liter. Kualitas susunya gimana Pak? Kualitas susunya? Agak biasanya kan dulu agak kuning. Setelah memakai Piterna susunya putih. Kemudian susunya itu Pak dibuat apa susunya? Buat dangke. Oh dangke ya? Di dangke itu apa itu Pak dangke? Dangke itu makanan khas Ngerekang, semacam keju mungkin. Gimana Pak? Setelah dibuat dangke apakah ada peningkatan setelah menggunakan Piterna Pak dari hasil produksinya itu? Ada peningkatan Pak, biasa sampai 1 atau 2 dangke. Harga dangkenya berapa kalau di sini Pak? Harga dangke 6.000. Ya. Satu dangke itu berapa liter? Biasa sampai 1,5 liter, biasa 1/4 liter. Untuk dari segi kotorannya bagaimana menurut Bapak baunya? Selama mungkin kurang lebih 5 tahun saya memelihara sapi perah ini. Lalatnya apalagi kalau musim hujan seperti ini sangat banyak sekali Pak, karena mungkin kotorannya yang bau. Tapi alhamdulillah setelah saya menggunakan Piterna, kita lihat sendiri lalatnya tidak ada, boleh dikata tidak ada, dan memang bau kotorannya boleh dikatakan tidak berbau. Kesan saya menggunakan produk NASA ini, yang pertama sapinya yang sebelum menggunakan Piterna agak malas makan. Setelah menggunakan Piterna, alhamdulillah nafsu makannya tinggi. Kemudian produksi susunya ada peningkatan. Kemudian bau kotorannya tidak terlalu bau. Kemudian pesan saya kepada sesama peternak khususnya di Kabupaten Ngerekang dan seluruh Nusantara supaya menggunakan produk NASA dalam hal ini Piterna. Demikian wawancara kami dari Desa Buntu Barana, Kecamatan Curio, Kabupaten Ngerekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Tim NASA, reporter Salihim Malik, kameramen Adi Nugroho melaporkan langsung dari Kabupaten Ngerekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Salam NASA. Ya, Fedi, aduh, saya ikut lari-lari ya, Bro. Ini waktunya olahraga, sabar, kalau hari sabar. Minggu paling enak di sini, Oh iya. Olahraga sambil lari. Tapi kalau kita bukan berlari, main siaran ya, Fedi. Lumayan ya, sekalian lah Akhirnya sampai lari-lari sambil juga.
Ya, akhirnya sampai juga. Saya tadi sempat lari-lari dulu pemirsa ya. Tapi menggunakan sepatu tinggi seperti ini bisa, Ven? Oh bisa, karena ada talinya ya. Jadi Sudah terlatih, Ven, ya? Iya Dan betul. alhamdulillah pada pagi hari ini Jakarta didukung oleh cuaca yang cerah Sepertinya. sepanjang hari. Kita Karena berharap warga seperti itu Jakarta ya. berharap tidak ada lagi yang namanya banjir. Iya tentunya. Dan pagi hari ini kita seperti biasa, seperti kemarin kita akan menginformasikan beberapa berita-berita aktual ya sepanjang seminggu ini. Dan nanti juga kita akan membahas tentang apa, Bro? Yang pertama soal ini, Raffi Ahmad yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan nanti kita akan mendatangkan Kepala Humas dari Badan Narkotika Nasional, Bapak Sumirat, serta mantan artis. Kalau kita menaruh kapasitasnya pada pagi hari ini sebagai poltak Sebagai aja. artis begitu. Bang Poltak. Bang Pasti Poltak tahu ya siapa? siapa ya. Oke, kita lanjutkan nanti ya. Saya Feni Anastasia dan Andromeda Mercury. Kita Buka dulu. Ya, apa kabar Indonesia Pekan? Tarik nafas, Ven. Bahtera Partai Keadilan Sejahtera sedang diterpa ombak kencang. Setelah sebelumnya publik dikejutkan dengan penangkapan Lutfi Hasan Ishak, Lutfi digiring ke kantor KPK terkait dugaan suap impor daging sapi. Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi PKS, terlebih setahun lagi pesta demokrasi terakbar digelar. Iklim politik tahun 2013 mulai bergejolak. Berbagai isu dan wacana politik mulai dipertontonkan. Pasca pengunduran diri Lutfi Hasan Ishak, PKS mendaulat Anies Mata sebagai presiden PKS yang baru. PKS berharap terpilihnya Anies Mata dapat menggerakkan roda partai. Namun ada yang menarik dari prahara PKS. Sebuah ungkapan konspirasi besar tersaji ketika pidato Perdana Presiden baru PKS. Saya tidak ingin antum semua memahami di sini bahwa kita semuanya adalah ingin melawan gerakan pemberantasan korupsi. Sama sekali tidak. Itu adalah agenda kita semuanya, agenda Islam dan juga agenda nasional. Tetapi yang akan kita lawan itu adalah penggunaan otoritas dalam proses pemberantasan korupsi itu yang bersifat tiran. Ya, terkait hal ini memang kemarin PKS juga sempat mengatakan adanya dugaan konspirasi begitu ya, Andro ya. Tapi terkait hal ini KPK juga menanggapi bahwa penangkapan terhadap Pak Lutfi Hasan berdasarkan informasi dari masyarakat yang cukup akurat. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa penangkapan mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak telah melalui proses hukum yang sesuai dengan undang-undang. Terkait dengan komentar KPK tebang pilih terhadap penanganan tersangka koruptor, juru bicara Johan Budi mengatakan jika itu sepenuhnya wewenang penyidik yang telah diatur oleh undang-undang. Operasi tangkap tangan, sehingga ada kekhawatiran kita, ada pergerakan-pergerakan yang kemungkinan bisa mengganggu jalannya proses penyidikan. Karena waktu itu sebenarnya ketika ada proses penangkapan Selasa malam itu kita memperoleh informasi yang cukup banyak ya, ini ada pergerakan-pergerakan yang bisa mengganggu jalannya proses penyidikan ini. Karena itu kita lakukan pemanggilan dan kemudian berujung pada penahanan. Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa kasus dugaan suap impor daging sapi ini bermula dari laporan masyarakat yang akurat. KPK juga menemukan bukti-bukti bahwa Lutfi Hasan Ishak terlibat. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menganggap kasus yang sedang dihadapi mantan Presiden PKS Lutfi Hasan diskriminatif, di mana ketika mekanisme proses penangkapan Lutfi Hasan terjadi suatu perbedaan antara kasus-kasus sebelumnya. Kita lihat bersama kabarnya berikut ini. Pak Anies Mata juga sudah menjelaskan sesungguhnya beliau tidak bermaksud untuk menyasar, menuduh orang per orang, lembaga per lembaga. Tapi ini suatu kondisi yang orang sering mengatakan
seperti, mohon maaf, buang angin itu terasa ada baunya, tetapi untuk melihat dan menunjuk materinya kayak apa, semua orang sulit dan pasti tidak bisa dilakukan itu. Saya ingin mengatakan bahwa ini adalah sebuah kondisi psikologis yang dirasakan oleh Pak Anies Mata dan para kader. Kenapa ada kondisi-kondisi yang kemudian bisa terasa kok sepertinya keadilan tidak hadir sepenuhnya. Mengapa ada yang dinyatakan sebagai tersangka, ada yang langsung diambil, ada yang tidak diambil, ada yang disurati, ada perlakuan yang berbeda-beda. Oke, Feni, koran ramai banget. Feni hari ini masih membicarakan soal Koran Partai Keadilan Sejahtera. Iya, kebanyakan ini membicarakan mengenai PKS, kemudian penangkapan Pak Lutfi masih seputar itu ya, dan ada juga sih memang yang menyoroti. Coba ya, saya angkat ya. Indopos, ini selalu ada karikatur yang bisa dikatakan nyeleneh. Kementerian Sapi Perah Parpol. Wah, Kementerian Sapi Perah Parpol. Anda bisa lihat sapi LHI. Dan dikarikaturkan seperti ini ya. Mentan. Oh, ini siapa nih? Yang tengah siapa? Atau jangan-jangan perempuan yang itu ya, Ben? Sepertinya ya, maksudnya itu. Juga menyoroti mengenai Raffi ya. Raffi yang masuk rutan BNN dan sementara 6 lainnya ke Lido gitu. Lido Sukabumi. Sementara kalau berita kota ini Andro mengangkat ini PKS beri sinyal keluar dari kabinet. Wow. Benar tidak ini ya? Nah, dan ini memang rencana KPK untuk memanggil Menteri Pertanian kabarnya pekan depan terkait dengan komunikasi terakhir antara Suswono dan juga Lutfi Hasan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Iya, betul sekali ya. Dan Andro ada kabar ini ya? Ketika pemirsa masih ingat, dalam penangkapan kan ada 4 tersangka. Ada satu perempuan, Maharani, yang kabarnya juga terlibat dalam komunikasi antara Ahmad Fatonah dan juga Maharani. Dia dikabarkan terlibat juga ya. Dia digerebek di dalam hotel, tapi nanti kita akan memunculkan kabarnya. Kabar mengenai yang tadi Andro informasikan ya, mengenai Maharani begitu yang diduga terlibat dalam percakapan itu ya, Andro ya. Nah, ini penangkapan 3 tersangka dalam kasus impor daging sapi di sebuah hotel di Jakarta menyeret nama seorang mahasiswi Maharani tadi ya. Lurah Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur mengakui bahwa mahasiswi di sebuah perguruan tinggi swasta tersebut memang benar warganya. Rumah Maharani di Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur ini sejak beberapa hari terakhir terlihat sepi. Tidak terlihat penghuni rumah maupun aktivitas di dalam rumah. Di rumah inilah Maharani, ibu dan seorang kakak perempuannya tinggal dalam 10 tahun terakhir. Lurah Batu Ampar, Saruhi mengaku Maharani memang tercatat sebagai warganya. Kepada Lurah Batu Ampar inilah Rani dan keluarganya sempat menceritakan kronologis pertemuan Maharani dengan tersangka AF. Dia kenal dengan Ahmad Fatonah itu di Senayan City. Kemudian ya mungkin terjadi deal-deal atau kesepakatan. Mereka katanya mau dinner di Hotel Le Meridian. Nah, menurut si Rani tadi bahwa dia ditangkap oleh KPK tatkala berada di kafe Le Meridian tersebut. Maharani dengan Fatonah itu adalah baru dikenal di Senayan City tadi. Mereka Maharani itu dengan temannya sedang makan, kemudian ada pelayan menyodorkan kartu tanda kartu nama ya, tanda pengenal yang katanya supaya Maharani menghubungi orang tersebut. Dalam kartu tanda keluarga, mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta ini tinggal di RT 10 RW 03 nomor 46 berbeda dengan alamat rumah yang saat ini ditempatinya. Menurut Lurah Batu Ampar, kini Maharani tinggal di rumah dinas SD Negeri 12 Batu Ampar, tempat sang ibu mengajar. Dari Jakarta, Nurman Solihin, TV One mengabarkan. Itu terkait dengan dugaan kasus suap impor daging sapi begitu ya. Ini ada hubungannya juga dengan daging sapi memang. Di mana? Nah, di Jombang, Jawa Timur saat ini pedagang daging sapi tengah kesulitan mendapatkan daging sapi sepertinya, Andro, karena mereka akhirnya meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan impor daging sapi. Jika tidak ada barang begitu ya, Andro, ya kan harga jadi tinggi, Andro, ya. Itu yang kemudian sekarang dialami oleh mereka. Permintaan banyak tapi iya, pedagang mengaku mulai kesulitan saat ini mendapatkan hewan sapi yang hidup. Jikapun ada, harganya sangat tinggi.
Pedagang daging sapi di Pasar Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur mulai khawatir dengan terus naiknya harga daging sapi hingga mencapai Rp80.000 per kilo dari sebelumnya hanya Rp65.000 per kilogram. Hal ini membuat para pedagang daging sapi sepi pembeli. Para pedagang meminta pemerintah agar segera mendatangkan daging sapi impor untuk menekan tingginya harga daging sapi di pasar. Mana daging impornya lokal ketika itu? Lebih mahal lokal. Kalau sekarang lebih baik ada impor atau tidak? Kalau saya lebih baik ada impor. Kenapa, Bu? Ya, murah, banyak yang dijual banyak. Nggak terbatas seperti lokal. Harga bisa turun? Iya, harga bisa turun. Terutama harga bisa turun. Tingginya harga daging sapi di Jombang, Jawa Timur ini akibat para pedagang kesulitan mendapatkan hewan sapi hidup. Sekalipun ada, harganya sangat mahal. Pedagang berharap bisa menjual lagi daging sapi impor dengan harga di bawah harga daging sapi lokal agar harga daging sapi lokal bisa kembali turun. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan.